أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah karena pada hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bisa melanjutkan perkuliahan kita melalui media YouTube ini. Salam salam kepada Nabi kita, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita dengan pokok bahasan teknik konseling terkait dengan ajakan memikirkan sesuatu yang lain, menyimpulkan pembicaraan dan pemberian informasi. Baik, kita lihat. Nah, pertama kita lihat teknik konseling ajakan memikirkan sesuatu yang lain. Teknik ajakan memikirkan sesuatu yang lain itu dapat kita pahami kita mengajak klien untuk memikirkan sesuatu yang lain yang tidak terpikirkan oleh dirinya karena ditemukan adanya kebuntuan dalam konseling terhadap masalah klien, di mana keinginan klien terhadap sesuatu tidak mungkin untuk dicapai. Dia udah mentok gitu. Nah, ketika klien memang udah buntu, udah mentok, maka teknik ini bisa dikeluarkan. Apa syaratnya? Pertama, diberikan setelah melakukan pembahasan yang mendalam. Jadi masalah klien itu udah dibahas secara mendalam. Kedua, konselor telah memahami masalah klien. Konselor itu memang udah paham betul masalah klien itu apa, sehingga bisa diberikan teknik ini. Kemudian ditemukan adanya kebuntuan dari masalah klien. Jadi tidak ada jalan keluar gitu, udah mentok. Yang keempat, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dari proses konseling. Nah, ini 4 syarat ketika ingin menggunakan teknik ajakan memikirkan sesuatu yang lain. Nah, ajakan memikirkan sesuatu yang lain ini bisa dari inisiatif klien. Nah, ini contohnya ya. Misalnya klien, rasanya masalah ini sudah semakin rumit saja, Bu. Bagaimana mungkin saya menyelesaikan perkuliahan ini tanpa dana yang mencukupi? Ditambah lagi, orang tua telah berhenti bekerja karena sakit. Adik-adik pun masih perlu biaya untuk sekolah. Kakak sudah tidak dapat membantu sepenuhnya, dikarenakan selain anak-anaknya juga sedang perlu banyak biaya. Dana yang tadinya dialokasikan untuk biaya kuliah saya sekarang berganti untuk pengobatan Bapak. Apa sebaiknya saya cari kerja sampingan ya, Bu, untuk membantu meringankan beban orang tua? Nah, ini dari inisiatif klien. Dia udah mentok, nggak tahu lagi mau ngapain, terus dia nanya ke konselor, apa sebaiknya saya cari kerja sampingan ya, Bu, untuk membantu meringankan beban orang tua? Maka kita sebagai konselor menyambut ini harus disambut dengan baik. Apa pernyataan konselor, Anda berpikir begitu? Coba ceritakan lebih lanjut rencana Anda itu. Jadi kita bahas lagi. Nah, kemudian ada contoh dari inisiatif konselor. Nah, dengan masalah yang sama, tapi klien tidak mengajukan pertanyaan. Nah, ini kan kalau dari klien ya, apa sebaiknya? Jadi dia yang bertanya. Sekarang kalau kita contohkan dari inisiatif konselor, pernyataan klien juga sama di sini. Nah, maka konselor menyatakan, pernah terpikir oleh Anda untuk kuliah sambil bekerja nggak? Nah, ini sudah merupakan salah satu contoh teknik ajakan memikirkan sesuatu yang lain. Nah, kemudian teknik pemberian informasi. Kita lihat apa itu. Teknik pemberian informasi itu konselor memberikan informasi atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh klien atau secara langsung berhubungan dengan masalah yang dihadapinya. Jadi informasi ini tidak sembarangan. Ini terkait dengan masalah klien. Nah, apa tujuannya? Agar klien dapat mengenal, memahami segala sesuatu atas informasi yang diberikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Jadi ketika kita berikan informasi itu, klien itu dapat mengenal, memahami segala sesuatu terkait dengan informasi yang diberikan terkait dengan masalah yang dialami.
sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Apa syaratnya? Diminta oleh klien dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Kemudian klien membutuhkan informasi tersebut. Kemudian informasi yang diberikan harus lengkap, harus tepat, dapat dijangkau oleh klien. Diberikan dengan jelas, tepat, dan sederhana. Jadi nggak neko-neko gitu. Jadi singkat, padat, jelas gitu. Dan itu sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, kapan diberikan? Ada waktu-waktunya ya. Ketika diminta klien secara langsung. Ketika klien memerlukan informasi tersebut, ketika hal itu akan membantu proses pemahaman klien akan masalahnya. Jadi kalau klien sudah minta informasi ya kita berikan. Ketika klien memerlukan informasi, jadi kita sebagai konselor memahami, oh ini kayaknya kliennya butuh informasi, ini salah pemahaman dia. Nah, itu kita berikan. Nah, gimana pola responnya? Nah, pertama kita lihat dari pola permintaan pribadi klien. Misalnya contohnya ya, Pak, saya itu bisa nggak kira-kira lulus kuliah pas 4 tahun? Nah, ini kan klien udah mulai minta informasi tentang pribadinya ya. Dia mau nanyain informasi, dia bisa nggak tamat pas 4 tahun gitu. Maka kita jawab, hal itu tergantung pada Anda. Jika Anda kuliahnya serius, buat tugasnya rajin, Anda bisa tamat 4 tahun. Anda aktif di kelas. Nah, gitu. Itu pola permintaan pribadi. Kemudian pola permintaan informasi umum. Misalnya saudara di sekolah jadi guru BK, kemudian ada yang nanya, Bu, saya ini bagusnya jurusan apa nanti kalau kuliah ya, Bu? Nah, maka jawaban kita, saya tidak persis tahu. Untuk lebihnya jelasnya, saya tidak persis tahu apa jurusan yang bagus untuk Anda. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat menanyakan kepada pihak kampus. Nah, ini misalnya ya, kalau saudara nggak tahu. Kemudian klien bertanya misalnya, perguruan tinggi yang bagus di mana ya, Bu? Nah, saya tidak bisa tahu perguruan tinggi mana yang lebih bagus. Untuk jelasnya, Anda dapat menanyakan atau mencari informasi di internet. Nah, ini kan pola permintaan informasi umum yang saudara memang nggak tahu gitu. Jangan sampai saudara sok-sok tahu. Kita nggak boleh, yang nggak tahu kita bilang nggak tahu. Nah, kemudian ada pola permintaan informasi pribadi konselor. Nah, ingat, pola jawaban ini adalah ketika yang diminta itu adalah informasi yang sifatnya sensitif, yang berupa seperti perbuatan kesalahan atau dosa gitu. Misalnya nih, Bu, Ibu dulu waktu pacaran pernah pegangan tangan nggak? Nah, ini kalau nggak hati-hati jawabnya, ini bisa berbahaya. Jadi, kalaupun misalnya dulu saudara pernah punya pengalaman itu, saudara nggak boleh jawab, oh pernah gitu, jangan. Jawabnya gimana? Kalau pernah gimana, kalau nggak pernah gimana? Jadi jangan dijawab ya. Jadi tanya balik. Misalnya jawab, ya nggak ada, pengen tahu aja. Yaudah, berarti kita lanjutkan sesi konseling kita. Jadi jangan dijawab ya. Kalau misalnya positif, Bu, Ibu bangun tahajud nggak? Saudara bangun tahajud? Nih, iya saya bangun tahajud. Nah gitu ngomongnya, harus jelas. Jadi informasi itu ada dari permintaan klien, ada informasi umum, ada informasi pribadi konselor. Terakhir, menyimpulkan pembicaraan. Nah, menyimpulkan pembicaraan ini biasanya di akhir konseling ya, di akhir konseling dilakukan biasanya. Nah, proses menyatukan semua informasi yang telah disampaikan oleh klien dalam pembicaraan tertentu atau seluruh pertemuan konseling. Apa tujuannya? Agar konselor dan klien paham apa menjadi pokok utama dari permasalahan yang dibicarakan. Layanan konseling diberikan terhadap klien tepat dan terarah.
Jadi harapan kayak gitu ya. Apa syaratnya? Sudah memahami permasalahan klien, simpulan yang diberikan menyeluruh, diberikan dengan bahasa yang komunikatif, yang mudah dipahami gitu. Nah, hal yang perlu diperhatikan. Kesimpulan dapat dilakukan oleh konselor atau konselor meminta klien untuk menyimpulkannya. Kesimpulan difokuskan terhadap semua hal yang telah dibahas dan dibicarakan dalam proses konseling, disampaikan dengan bahasa yang singkat, jelas, dan bermakna. Dan untuk kesimpulan ini, saya pikir secara umum saudara pernah belajar di sekolah, kemudian saudara ketika kuliah jadi moderator. Nah, ini saya pernah belajar. Jadi menyimpulkan, mengambil intisari informasi-informasi yang banyak tadi sudah simpulkan dari sesi konseling kita dari awal hingga akhir. Dapat ibu pahami bahwa Ananda itu sakit hati dengan si A. Nah, itu kan kita udah menyimpulkan gitu. Nah, mungkin sampai di sini pertemuan penjelasan materi saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau tidak ada yang dipahami atau ingin ditanyakan, silakan tanyakan di grup Telegram. Banyak maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.